Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasih yang saya hormati, Ibu Prof. Martin, yang saya hormati Bapak Ibu semua peserta short course untuk kelas B yang berbahagia dan tetap semangat ya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita ya terkait dengan internasionalisasi jurnal, dan ini kita masuk kepada indeksasi di Web of Science ya. Meskipun demikian, pembahasan terkait dengan Scopus juga masih terus bisa dilakukan ya. Jadi kita nanti sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Karena Web of Science juga perlu diperkenalkan, meskipun secara pengalaman memang Web of Science itu sedikit lebih sedikit lebih ketat gitu ya. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nur gitu ya. Terbukti dengan jurnal-jurnal kita yang terindeks di Scopus di dalam Web of Science itu baru pada level SC, jadi baru pada level Emerging Source of Citation Index ya, belum pada level yang SCIA dan sebagainya. Nah itu. Untuk memulai ini saya persilakan kepada Ibu Nur Malihah ya untuk memberikan materi terkait dengan Web of Science. Persilakan Bu Nur. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Irfan Hilmi, terima kasih Prof. Martin, dan juga terima kasih rawuhnya Pak Kasih yang bisa bergabung dengan kita di sini, dan juga teman-teman yang luar biasa semangatnya ya. Pak Syafi itu sampai nggak sabaran ingin segera lanjut prosesnya. Semoga teman-teman sehat semua ya di pertemuan yang kelima ini, dan kegiatan ini dengan baik. Teman-teman, jadi kemarin sudah memberikan tugas-tugasnya, bukan tugas ya itu ya, tapi isian yang harus dilengkapi oleh teman-teman, dan sudah saya baca sekilas semuanya. Sebagian besar permasalahan teman-teman ternyata pada author kalau tidak salah ya. Kalau reviewer beberapa di antaranya sudah ada yang satu benua, sudah beberapa negara tapi masih satu benua, tapi setidaknya sudah keluar dari the same institution. Nah, kayaknya yang paling banyak dipermasalahkan atau yang jawabannya no itu pada author. Karena mayoritas masih dari Indonesia ya. Nah, kayaknya ini juga ada perubahan ketika di rentang 2016 sampai 19 saya membaca di Scopus, ketika di halaman depan itu ada yang menyatakan ketika dikatakan author diversity itu minimal itu hanya 2 negara. Jadi dalam satu edisi, dalam satu isu. Nah, tapi sekarang ini dalam 2 minggu terakhir ini saya cari informasi itu tuh sudah menghilang dari halaman mukanya Scopus. Ya, dan apakah itu berarti sudah terjadi perubahan policy, karena pada rentang 2016 sampai kurang lebih awal 19 itu belum ada main handling di situ, belum digaungkan main handling editor. Nah, saya kurang paham dalam hal ini. Yang pasti disinilah memang struggle kita untuk mendapatkan author dari luar. Ulumuna tuh yang kalau nggak salah saya baca sampai salah satu usaha untuk mendapatkan author itu mau ngasih fee ya ke autornya ya. Ini Ulumuna mana ya? Ulumuna. Betul. Tidak ada ya. Baik. Kebijakan di masa depan, betul ya. Jadi Pak Nasir mengatakan terakhir ya $100 akan dianggarkan untuk penulis qualified dari luar negeri yang diundang. Nah, tuh keren banget. Masih dalam anggaran, Ibu, masih dalam rencana penganggaran. Ya. Setidaknya itu sebuah terobosan ya. Kayaknya kalau kayak gitu saya juga mau nulis di Ulumuna, nanti gandeng temen saya yang dari luar ya biar dapat 100. Kehormatan bagi kami. Enggak, ding, bercanda ya. Jadi memang kita harus mencari strategi, sebagaimana juga saya sampaikan.
Jadi bahwa tidak ada ketentuan main author itu yang dari luar negeri, tapi bisa jadi adalah bahwa kita sendiri orang Indonesia yang menggandeng rekan untuk menjadi second author. Itu salah satu strategi juga untuk mendapatkan bahwa ada author dari afiliasi di luar negeri. Nah, bisa jadi yang bersangkutan sebenarnya nggak ikut ngerjain, tapi kita minta izin namanya untuk digandeng, itu ya sah-sah aja sih menurut saya dalam rangka kepentingan dari jurnal kita. Baik, dan nanti saya kayaknya memilih biogenesis untuk kita lihat dalam kaitannya apa namanya dengan Web of Science ya. Kalau Ulumuna menurut saya di akhir kegiatan ini harus sudah siap untuk melaju memilih mau ke SC atau ke Scopus. Beberapa di antaranya juga teman-teman sudah cukup bagus, tapi saya yang belum sampai melihat pada konten naskah-naskahnya dan juga bagaimana penggunaan bahasa di naskah-naskah tersebut. Nanti di Rabu insya Allah saya akan ambil 3 lagi untuk saya bedah secara lebih detail lagi. Karena 2 hari ini saya nggak sempat untuk ngambil satu sampel yang akan saya bedah secara detail. Saya tuh paling suka kalau bedah karena mencari kesalahan. Baik, sekarang saatnya kita untuk beralih pada bagian Web of Science ya. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa pada hakikatnya antara Scopus dengan Web Science itu aturan yang digunakan, aturan mainnya itu nggak beda jauh. Sehingga kalau kita sudah mencukupi di salah satunya, kita tinggal pilih 2 alternatif, mau masuk Scopus atau mau masuk Web of Science, tidak ada bedanya, dan kalau memang mampu kita bisa ngambil dua-duanya bahkan. Mohon saya di co-hostkan biar bisa share screen ya. Hostnya siapa ini? Siap, saya. Oh, Prof. Martin. Maaf, Prof. Ya, jadi pada hakikatnya Web of Science dan Scopus itu memiliki aturan yang sama persis, tetapi lebih detail dalam penjelasannya itu untuk Web of Science-nya. Nanti akan kita lihat ada banyak-banyak poin-poin yang akan kita akan kita sampaikan. Dalam hal ini akan saya munculkan. Oh, belum bisa, Prof. Bentar, ini namanya belum bisa, Prof. Martin. Pasca Sarjana ya. Tadi saya nanya. Iya, maaf belum saya ganti. Oke, sudah. Bentar, saya ganti. Kebetulan kemarin dipakai untuk rapat di kampus. Oke. Web of Science. Nah, mungkin biar interaktif pun, misalnya teman-teman di tengah-tengah ada yang ingin ditanyakan, langsung mikrofonnya dihidupkan, bisa, tidak harus menunggu di sesi diskusi. Baik, kita akan mulai mencermati masing-masing sehingga nanti kita tahu apakah memang ada perbedaan yang krusial antara Web of Science dengan Scopus. Nah, jadi di dalam Web of Science itu ada 4 tingkatan. Ini satu yang membedakan antara Scopus dengan Web of Science. Kalau Scopus semuanya sama, nanti di endingnya yang membedakan adalah pada kuartil, pada SCR-nya, ya. Jadi side score-nya kemudian muncullah SCR, dan disinilah mereka akan membedakan antar tingkatan antar jurnal tersebut. Tapi untuk Web of Science ini ada yang pertama Emerging Sources Citation Index, ada Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Art and Humanities Citation Index. Nah, masing-masing dari ini memiliki tingkatan yang nantinya akan kita lihat pada slide-slide berikutnya. Nah, di sini Web of Science itu ketika kita membuka webnya, maka akan menampilkan di awal policy-nya atau kebijakannya, bahwa ketika jurnal itu dinyatakan sesuai dengan kriterianya, maka semua yang ada di dalam jurnal tersebut akan diindeks. Dan jika jurnal itu misalnya dievaluasi, jadi setahun ini oke diindeks di Web of Science, kemudian tahun berikutnya ternyata tidak diindeks oleh Web of Science karena dianggap tidak memenuhi kriteria, maka semuanya mulai dari edisi yang awalnya dulu diindeks sampai yang terakhir
menjadi hilang, menjadi terhapus dari Web of Science dan tidak memberikan fasilitas backfile atau backfill. Ya, backfill itu menarik kembali, menjadikan seperti repository, atau kalau di perpustakaan itu kan ada repository yang tersimpan. Tapi Web of Science tidak, dia akan menghapus semuanya sehingga dianggap memang tidak pernah ada di bagian indeksnya. Nah, apa namanya? Di sini dalam melakukan evaluasi, maka Web of Science juga akan menentukan banyak kriteria. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika mau melihat tentang pernak-pernik Web of Science, kita bisa mengambil link ini, ya. Kemudian kalau mau mendaftar ada linknya sendiri. Nah, ini kemajuan yang pada tahun 2016 ketika izin daftar ke Web of Science belum ada, sekarang sudah ada ternyata, cek statusnya sampai di mana tujuan kita. Sehingga ini persaingan sengit antara Scopus dengan Web of Science, yang mana kalau dulu hanya Scopus yang memiliki track record-nya, sehingga kita tahu sampai di posisi mana. Nah, sekarang ternyata Web of Science juga memiliki status untuk sampai di mana submission-nya. Yang membedakan lagi, kalau Scopus setelah kita buka Scopus, webnya scopus.com, maka kita bisa melihat semua naskah-naskah yang terindeks di Scopus, walaupun kita tidak bisa mengakses untuk yang close access. Tapi untuk Web of Science, kalau kita mau melihat jurnal mana, naskah mana yang terindeks di Web of Science, kita itu harus login dulu, kita harus membuat akun dulu untuk mengakses Web of Science tersebut. Nah, ini yang menjadikan beda. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi kalau kita membuka pernak-perniknya, di sini alamatnya. Kemudian kalau kita mau kita mau kok lari-lari. Ya, kita mau melihat isinya itu kita harus login dulu. Ya, nanti akan ada, barulah kita bisa melihat yang mana yang terindeks dan sebagainya. Sehingga memang agak-agak sedikit lebih rempong. Apakah itu tujuannya untuk perlindungan data atau bagaimana, saya juga kurang paham. Nah, inilah yang menjadikan Web of Science itu lebih rinci, lebih detail ketimbang Scopus dalam proses penilaiannya, karena dia memiliki 4 tahapan. Tahapan yang pertama namanya adalah initial triage, jadi semacam desevaluasi untuk melihat apakah kalau di Scopus ini setara dengan minimum requirement. Ketika 5 requirement, ya, 5 hal basic itu sudah terpenuhi, maka akan diajukan untuk proses berikutnya sampai ke konten dan sampai yang lain-lainnya. Sama juga dengan Web of Science. Jadi ada desevaluasi, kemudian editorial triage, dilanjutkan dengan editorial evaluation pada bagian quality, jadi melihat kontennya, dan di akhir editorial evaluation pada impact-nya. Nah, ini yang dengan jelas dikatakan bahwa mereka melihat impact-nya. Kalau di Scopus kan hanya mengatakan citedness-nya, seberapa banyak naskah itu saling mensitasi. Di sini dengan jelas dikatakan seberapa impact-nya jurnal yang akan diajukan untuk terindeks Web of Science itu dilihat. Nah, untuk initial triage, kalau kita masuk di submission, halaman submission tadi, ada 7 halaman yang harus kita isi. Nah, lagi di halaman pertama kita harus di initial stage-nya itu sudah ada 7 halaman, tapi apa yang harus kita penuhi di sini ternyata juga nggak beda jauh dengan apa yang ada di Scopus. Yang pertama bahwa harus memunculkan ISSN, dan di sini diusahakan untuk portal kita memberikan link ke portal issn.org-nya, bukan ke PDII LIPI-nya, karena kalau PDII LIPI itu kan untuk akses Indonesianya. Nah, maka ini agar bisa langsung pada portal issn.org-nya. Dengan jelas informasi ISSN ini juga harus dimunculkan di web jurnal kita. Maka kita sudah biasa memunculkan ISSN itu biasanya di pojok kiri, pojok kanan, atau di footer, atau mungkin di about-nya bahwa jurnal ini memiliki ISSN ini, dan seterusnya dan seterusnya. Dan bahkan jika memang ISSN tersebut ada yang cetak maupun elektronik, keduanya juga agar bisa disampaikan semuanya, sehingga oh ternyata memang jurnal ini sudah terdaftar, sudah legal, seperti itu.
Yang kedua, jurnal title harus sesuai dengan yang tertera di ISSN. Nah, ini menurut saya juga tidak hanya policy bagi Web of Science. Ketika kita bicara tentang crossref, kita mau ngisi DOI, itu kalau sampai kita salah menuliskan jurnal title dengan apa yang di ISSN, itu juga jadinya broken link. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya menemukan DOI-nya kok broken link, dan itu dibenerin nggak bisa seperti itu terus, bisa jadi salah satunya bahwa jurnal title yang didaftarkan di DOI, yang di kolom-kolom DOI itu berbeda dengan yang didaftarkan di ISSN. Maka kita harus cermat, jangan sampai mengubahnya. Mungkin gara-gara sekarang kan jurnalnya saya bikin bahasa Inggris, maka akan saya berikan anak judul dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu menjadi salah karena tidak sesuai dengan yang di ISSN. Kemudian nama publisher. Kalau di Eropa, publisher itu tidak berbasis pada universitinya, tidak berbasis pada universitasnya atau lembaganya, tapi biasanya ada publisher besar yang memang di bawahnya ada banyak sekali jurnal dari berbagai lembaga, afiliasi dan sebagainya, seperti ada Wiley, ada Sage, ya, ada Cambridge University Press. Tapi kalau di Indonesia dan khususnya untuk terkait jurnal, publisher itu biasanya menggunakan prodinya, fakultasnya, ya. Sementara kalau ala Asinta nilainya akan lebih tinggi kalau kita menggunakan afiliasi institut, lembaga, ya, rumahnya, payungnya, apalagi ada afiliasi dengan asosiasi profesi tertentu, ya. Nah, di sini intinya apapun yang menjadi nama publisher jurnal ini harus tertulis dengan jelas. Sekali lagi sesuai dengan ISSN. Tidak ada informasi tambahan apapun mengenai nama publishernya. Misalnya kami untuk IJINS itu kan di program pasca sarjana, maka kami nggak boleh mengatakan publishernya adalah postgraduate program, walaupun itu sebenarnya sama, yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia, tapi tidak akan diterima. Karena memang yang kita daftarkan di ISSN adalah program pasca sarjana IAIN Salatiga. Nah, itu yang harus kita hati-hati, ya, sehingga bisa jadi ada masalah-masalah di OAC, DOI tadi terkait dengan perbedaan nama, baik itu publisher maupun nama jurnalnya. Selanjutnya adalah yang diperlukan alamat fisik yang dapat diverifikasi dan agar tidak menggunakan alamat PO Box, ya. Dan bisa jadi kalau memang memungkinkan di embedded maps-nya di page kontaknya. Ini monggo tim yang pintar-pintar IT-nya mau mengembed maps di bagian page kontaknya. Selanjutnya kita juga wajib memberikan URL jurnal dan detail akses lengkap dari konten saat ini. Ya, nah tentu ini sebenarnya juga nggak beda jauh kan dengan Scopus. Scopus juga membutuhkan adanya online journal yang mana nanti bahwa website tersebut bisa terakses secara penuh oleh pihak Scopus maupun pihak Web of Science. Kemudian konten akses. Nah, bahwa perlu ada penjelasan mengenai akses ke artikel-artikel yang terbit di jurnal. Jadi, apakah artikel yang diterbitkan di jurnal kita itu free access, open access, atau close access, atau apa? Nah, itu harus kita munculkan secara jelas di website kita. Dan untuk OJS 2 biasanya ada di About, ya. Nah, monggo nanti dicek lagi, tidak harus di tempat itu, tapi kita yang pasti harus memunculkan seberapa konten akses yang ada di jurnal-jurnal kita. Dan Web of Science di sini syaratnya itu harus memiliki akses penuh ke artikel yang dipublikasikan dengan semua izin yang diperlukan untuk melihat konten tersebut. Nah, jadi kita harus jelaskan tidak boleh di sini kita melakukan atau memiliki policy close access untuk artikel-artikel yang dipublikasikan. Dan di sini Web of Science akan menyediakan rentang IP, ya, rentang IP itu seperti nilai untuk kalau seperti ini maka akan begini dan seterusnya. Nah, sama juga di Web of Science mereka juga akan melihat apakah memang naskah-naskah yang terbit di jurnal kita itu melalui proses peer review atau tidak.
Jadi jurnal harus memberikan pernyataan yang jelas dan mudah diakses tentang komitmen peer review proses atau pengawasan editorial dari semua konten yang diterbitkan. Ya, secara singkat tentu saja intinya ada peer review proses seperti apa yang mereka inginkan. Sehingga tidak beda jauh juga dengan apa yang terjadi di Scopus. Dan artikel penelitian utama harus tunduk kepada pada tinjauan sejawat eksternal. Tuliskan secara jelas alur kebijakan review naskah yang biasanya ada di bagian peer review proses. Dan saya yakin teman-teman di sini di semua jurnal juga secara umum sudah memiliki section untuk peer review proses yang dimunculkan. Kalau dengan kemarin itu beberapa yang sempat saya lihat dan ketika dibedah oleh Pak Dr. Irfan, istilah peer-nya yang ketinggalan ya, jadi hanya mengatakan double blind review, nah maka sebaiknya kita tambahkan juga double blind peer review. Nah, terus konsistensi juga double blind itu pakai strip atau enggak sih? Itu juga menjadi harus sama dari atas sampai bawah dan sebagainya. Jadi hal-hal kecil itu harus kita pertimbangkan. Selanjutnya yang harus kita cermati apa? Kontak detail, kontak yang lengkap, nama kontak jelas, nama orang, bukan editorial office ya. Nah, untuk izin menggunakan nama saya, kemudian alamatnya juga harus alamat lengkap, teleponnya, dan sekali lagi hal ini juga bisa kita lihat biasanya untuk teman-teman pakai OJS 2 ada di about. Kemudian kontak harus disediakan karena ini memungkinkan adanya komunikasi langsung antara Web of Science dengan staf jurnalnya. Mereka lebih suka dengan email, maka memang ketika kita mendaftarkan diri ke baik Web of Science maupun Scopus, kita harus selalu cermat dengan email kita, ya minimal kita buat jadi push email sehingga ketika ada email masuk kita tahu siapa yang ada di situ. Nah, tadi adalah pada initial triads-nya ya, sampai pada bagian kontak detailnya dicermati apakah lengkap, apakah jelas kebijakannya atau tidak. Nah, jika initial triads tersebut sudah beres dalam arti sudah memenuhi kriteria, maka dari pihak evaluatornya Web of Science akan masuk pada bagian kedua, editorial triads. Nah, di sini ada kurang lebih 9 halaman yang harus kita isi terkait dengan editorial triads ini. Karena pada langkah ini Web of Science Editor akan meninjau jurnal tersebut yang diajukan untuk tahu apakah evaluasi editorial itu sudah lengkap dan pantas dilakukan. Nah, enaknya ini bedanya kalau Web of Science tidak ada periode embargo untuk penyerahan kembali jika jurnal tidak lolos dalam triads editorial. Beda kalau Scopus kan, kalau tidak sesuai, kalau tidak lolos, maka akan ada proses embargo sesuai dengan tingkat kekurangan dari jurnal tersebut. Nah, maka menurut saya kalau teman-teman nanti sampai di ending akhir poin-poin yang kita bahas hari ini, merasa, oh saya sudah merasa setidaknya 75-80% bisa masuk di Web of Science, coba aja daftar, nggak apa-apa, karena mereka tidak memiliki adanya periode embargo. Yang kita takutkan itu kan embargo. Ya, register jurnal di embargo 5 tahun. Itu menyakitkan sekali. Karena dalam 5 tahun itu kita bisa bikin jurnal baru, yang mana syarat untuk maju Scopus kan hanya 2 tahun. Nah, kalau 5 tahun di embargo sudah bisa jadi dua jurnal baru sebenarnya kalau memang kita memiliki SDM, kita memiliki kemampuan dan passion untuk bikin jurnal baru. Tapi untuk Web of Science kayaknya lebih bersahabat. Baik, di editorial triads di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hal yang harus kita penuhi. Nah, ini yang menjadikan Web of Science itu lebih detail walaupun sebenarnya sama isinya dengan apa yang disampaikan di Scopus. Maka yang pertama, kita akan mulai dengan scholarly kontennya di sini. Jurnal harus benar-benar sebuah naskah yang original. Nah, sama kan? Ketika kita memang mengharapkan adanya naskah-naskah itu jurnal, dan sebaiknya memang hal ini harus kita munculkan di bagian homepage atau bagian about kita atau di author guideline-nya ya, atau di publication ethic-nya bahwa memang naskah yang diterima di jurnal kita adalah memang naskah yang original.
Kemudian akan dilihat juga academic level of the research. Jadi apakah naskah-naskah yang diterbitkan di jurnal tersebut itu cocok atau memang konsumsi bagi graduate. Apakah graduate itu bisa S1, bisa S2, kemudian apakah untuk postdoktoral, apakah hanya untuk professional research. Nah, di sini akan menunjukkan tingkat kualitas dari jurnal yang atau konten yang diajukan. Ketika misalnya sudah pada tataran professional research audience, kita yakin bahwa karena memang itu adalah hasil penelitian para professional research, tentu kualitasnya bisa jadi lebih high qualified dan sebagainya. Bukan berarti kita meng-underestimate karya-karya orang atau mahasiswa S1, S2. Walaupun pada kenyataannya ya yang terjadi di sekarang ketika teman-teman sudah Sinta 3, 2, 1, banyak naskah yang masuk, tapi untuk mendapatkan naskah yang baik dari yang banyak itu ternyata sangat susah. Karena kebanyakan adalah kiriman dari mahasiswa-mahasiswa S1, S2 yang memiliki tujuan untuk salah satu syarat kelulusan. Dan mereka biasanya nulisnya juga belum kuat dari academic writing-nya, dari kontennya, dari referensinya juga kadang hanya 5, 10 dan sebagainya. Nah, di sini menunjukkan scholarly content-nya seberapa kuat sih sebenarnya tingkatan akademisnya, kepentingan akademisnya. Nah, di sini juga Web of Science mengatakan kalau dia juga melakukan cek apakah publikasi yang dilakukan itu mayoritas berasal dari conference proceeding atau tidak. Sementara kalau itu conference proceeding, Web of Science memiliki cara sendiri atau memiliki sistem yang terpisah dari jurnal, yaitu pada conference proceeding citation index. Nah, sehingga kadang-kadang Web of Science menjadi tidak menerima ketika itu adalah naskah conference atau proceeding conference, tapi kemudian dijurnalkan dan sebagainya. Maka kalau memang itu hasil dari conference, ya sebaiknya masuknya pada conference proceeding citation index. Nah, aturan berikutnya ya yang masih pada bagian editorial triage, jadi melihat artikel title dan abstraknya dalam bahasa Inggris sehingga sama aturannya dengan Scopus tanpa memperhatikan bahasa dari paragrafnya, dari konten dari full papernya, tapi di sini memang memastikan bahwa untuk bagian artikel title, jadi comprehensive English language translation full article title, sehingga semua judul harus dalam bahasa Inggris. Nah, sepertinya jurnal yang mana ya yang terakhir ngirim itu masih bahasa Indonesia gitu ya, Iltizam kalau tidak salah itu ada yang naskahnya sudah bahasa Inggris, tapi ada yang judulnya sudah naskahnya bahasa Indonesia, judulnya bahasa Inggris. Tapi ada juga yang ternyata semuanya masih bahasa Indonesia, dan kayaknya juga saya lupa Didaktia atau siapa yang ada bahasa Inggrisnya, kemudian di bawah dikasih kecil translation dalam bahasa Inggrisnya. Nah, intinya bahwa di sini Scopus maupun Web of Science itu mengharapkan yang wajib berbahasa Inggris itu judul dan abstrak, ya. Dan di sini bahwa semua abstrak harus menggunakan bahasa Inggris, ya. Harus punya abstrak dan harus ditranslate, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Berikutnya sama juga bahwa bibliographic information in Roman script. Jadi daftar pustaka juga harus menggunakan Roman script. Cited references, name, affiliation must be published in Roman script. Semuanya harus menggunakan Roman script. Maka hati-hati ketika kadang-kadang itu adalah naskah terjemahan, kita lupa ngecek di referensinya. Namanya orang Indonesia tidak apa-apa, judulnya bahasa Indonesia nggak apa-apa, tapi hati-hati ketika pada bagian halaman. Misalnya mau mengatakan halaman 90, itu seringkali di daftar pustaka tidak dicek bahwa masih menggunakan hal atau bahkan H. Nah, mestinya harus kita ikutin juga ketika kita menggunakan mau bahasa Inggris, ya H-nya itu mestinya dibikin jadi P. Nah, mungkin ini tantangan untuk teman-teman yang di Altuna
ya yang menggunakan bahasa Arab, apakah memang semua referensi itu sudah dipastikan menggunakan Roman script dan sudah tidak ada Arabic transliterasinya menggunakan tulisan Arab lagi, karena memang syarat minimumnya yang diminta oleh Scopus maupun Web of Science adalah menggunakan Roman script-nya. Selanjutnya adalah clarity of language-nya. Jadi untuk judul, untuk abstrak, dan hal-hal yang lain yang memang disajikan dalam bahasa Inggris, ya dipastikan bahwa bahasa Inggrisnya adalah bahasa Inggris yang baik, yang jelas, yang komprehensif bagi audiens secara global, sehingga tidak akan muncul Indonesian English atau Japanese English, ya. Tapi kita pastikan memang itu adalah standard English yang berterima istilah-istilahnya maupun gramatika dan sebagainya. Nah, maka dari itu memang kalau hari ini ada orang alasannya, saya tuh nggak bisa nulis karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Kita tetap difokus di kontennya saja, perkara bahasa Inggris kita serahkan kepada ahlinya. Memang akan membutuhkan biaya, tapi itu sebuah pilihan ya ketika memang kita tidak mampu untuk mengolah bahasa Inggrisnya dengan baik, ya nggak bisa kita paksain, maka kita membutuhkan orang lain. Tadi Pak Syafiq sudah berinisiatif untuk mau mencari language editornya ya, yang bisa membantu memperbaiki naskahnya. Nah, jadi dipastikan bukan Indonesian English, bukan Japanese English, dan saya suka dengan bahasa Inggrisnya Ulumuna di webnya itu, bahasa Inggrisnya keren banget ya. Bisa nanti tanya ke Ulumuna pakai jasanya siapa. Kalau saya lihat di language editornya sih sebenarnya orang Indonesia namanya, tapi cakep. Selanjutnya, terima kasih Bu. sama-sama. Timeliness dan atau publication volumenya. Maaf yang lainnya ya, bukan berarti saya ke Ulumuna terus, tapi kebetulan yang pertama kali ngirim kemarin kan Ulumuna urutannya, maka saya bacanya dari atas. Yang paling lengkap saya baca urut-urut dari atasnya gitu ya. Balik ke sini, timeliness dan publication volume. Di sini juga harus jelas. Jadi berapa kali frekuensi menerbitkannya, ya, apakah di minggu berapa, atau di bulan apa, itu harus jelas. Karena beberapa jurnal yang saya baca, ketika saya mau cari, ini jurnal ini terbitnya di bulan apa ya, seberapa kali dalam 1 tahun. Nah, itu menjadikan reader itu kesulitan. Sama juga ketika dievaluasi, dilihat apakah jurnal ini terbit setahun, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan sebagainya tidak muncul, maka menjadi lemah kita. Sehingga dipastikan kita munculkan jadwal yang sudah ditetapkan itu bisa terbaca dengan baik. Tanya Bu. Enggak, monggo. Ini siapa yang tanya nih? Syafiq Bu. Artibian Bu. Artibian. Ya. Masalah ini Bu. Silakan tanya Pak. Ya, kami kan di LIPI atau di ISN kami dibilangnya terbit bulan Juli dan Desember, padahal kalau 6 bulanan kan Januari, Juni, dan Juli, Desember. Tetapi terbitan kami selalu bulan Juni, bukan bulan Juli. Itu bagaimana Bu? Bisa begitu? Justru bagus lah kalau kita mengatakan terbitnya Juli sama Desember, tapi Juni sudah terbit, gitu kan maksudnya? Oh iya. Iya, nggak apa-apa. Izin juga sama. Izin itu kan Juni dan Desember. Tapi kita itu, karena kita berusaha untuk regularity kita jaga, dan ketepatan kita jaga, kita itu bulan Mei, di akhir Mei maksimal, itu sudah terbit. Dan itu tidak masalah. Nah, tapi kalau jaraknya masih agak jauh, nah kita tuliskan aja artikel in press mungkin kalau memang belum sampai final. Sehingga tidak menjadikan masalah ketika bisa terbit lebih awal. Tinggal kita kalau mau lebih detail bisa disampaikan diterimanya kapan, dipublishnya pertama kali kapan, dan sebagainya. Tapi intinya tidak apa. Kalau begini Bu, misalnya begini, kita terbit bulan Juni. Ternyata ada beberapa artikel yang sudah duluan di approve sama kita dan sudah layak untuk diterbitkan. Kita terbitkan dulu, kan kami kalau Artibian kan 9 artikel. Misalnya sebelum sampai ke Juni, misalnya Mei, kami
terbitkan dulu misalnya 3 artikel atau 4 artikel, nanti baru terakhir bulan Juni 9. Itu bisa. Boleh, nggak apa-apa, tinggal kita kasih Kecil-kecil. informasi di atasnya. Iya, jadi bahwa itu misalnya forthcoming issue atau apa, itu nanti bisa di Google cara-cara yang seperti itu banyak dilakukan di Elsevier ya. Mereka itu karena saking banyaknya naskah, misalnya mereka itu sudah ready, dan di bulan sebelum mereka bisa jadwal mereka terbit, mereka menerbitkannya, tapi tetap itu masuk isu yang di bulan yang sesuai kita tetapkan, hanya munculnya lebih awal. Ya, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Oke. Tadi sampai. Nah, ini sudah ya. Yang berikutnya adalah website functionality, kemudian atau jurnal formatnya. Nah, intinya sama kan, mau melihat seberapa sih berjalannya atau berfungsinya website itu, bahwa fungsi website yang baik itu tidak karena cantiknya layoutnya, tidak karena cantiknya warnanya, tapi bahwa website itu memberikan informasi yang akurat, yang memberikan informasi yang terstruktur, yang rapi, sehingga memastikan para pembaca itu mudah mengaksesnya, mudah memahaminya, ya, bisa membaca apa sih yang menjadi tema atau skop dari jurnal ini. Jadi yang dibutuhkan para author itu biasanya editorial board-nya. Siapa yang ada editorial board-nya di situ? Instruction to authors atau author guideline, bagaimana author harus melakukan proses kerjanya, submission-nya. Peer review, bagaimana proses peer review, akses modelnya, apakah close, apakah open, dan sebagainya. Nah, ini harus jelas tertulis di website sehingga bisa terbaca dengan baik, ya. Dan di sini juga harus jelas juga publisher-nya itu siapa. Nah, kalau kebetulan kita publisher-nya adalah, kalau di kampus kita kan kita pakai misalnya kalau izin Yayan Salatiga, maka secara otomatis antara publisher dengan jurnal tidak akan ada bedanya. Nah, kenapa disampaikan seperti ini? Tadi saya sampaikan di awal, kalau di Eropa maupun di Amerika, publisher itu bukan merupakan lembaga akademik, ya, tapi memang mereka adalah bisnis, jadi akademik bisnis, maka dipastikan bahwa jurnal tersebut memang linknya ke Cambridge University Press-nya, atau ke Wiley-nya, atau ke Sage-nya. Sage itu tulisannya Sage, itu, atau yang lainnya itu memang benar, jadi bukan broken link ketika diklik loh ternyata kok di publisher itu nggak ada. Nah, seperti contoh yang di Wacana UI itu di publishernya adalah Brill. Nah, jadi jurnal Wacananya UI itu bukan milik Indonesia. Di Scopus dia akan diklaim sebagai milik Belanda dan publishernya namanya Brill. Maka di jurnal tersebut harus memunculkan bahwa Wacana ini publishernya adalah Brill yang ada di Belanda. Nah, ini yang harus kita, intinya informasi-informasi tersebut harus akurat. Jangan sampai ada link yang diklik munculnya adalah informasi yang salah. Beberapa jurnal nakal yang baru-baru itu ketika mau daftar Sinta, ya, mereka memunculkan link gambar DOAJ, memunculkan gambar Sinta. Tapi ketika diklik, ternyata hanya masuk di home dari DOAJ atau home dari Sinta. Padahal mestinya kan kalau diklik DOAJ harusnya masuk ke link bahwa memang jurnal tersebut terindeks di DOAJ dan seterusnya. Termasuk juga editorial board-nya. Ketika kita klik ke editorial board person tersebut, tentu harus masuk pada catatan publikasi editor tersebut, tidak masuk ke hal yang lain. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi tentang seberapa informasi di website itu benar-benar akurat. Maka saya sampaikan bahwa yang dituliskan oleh Web of Science itu lebih detail dengan yang disampaikan di Scopus, ya, walaupun sebenarnya intinya sama. The next adalah ethics statements. Sama di Scopus bahwa journal must be transparent about the ethical requirement for authors and published work. Jadi etikanya bagaimana yang sebagai author, sebagai publisher, ya, terhadap naskah yang nanti akan diterbitkan. Nah, ini harus jelas
Dan kita bisa menggunakan third party organization, misalnya WAME di sini ada COP, ada Declaration of Helsinki, monggo yang akan dipilih mana, caranya bagaimana kita milih. Nah, ketika di sini Web of Science menyebut nama-nama ini, nah inilah salah satu yang bisa menjadi acuan kita, jangan mengambil yang lain. Atau cara yang lain, kalau kita melihat pada Web of Science, kita tengoklah jurnal-jurnal yang terindeks di Web of Science, mereka menggunakan apa. Nah, kita ATM, amati, tiru, modifikasi, jangan sampai lupa. Ya. Kemudian apakah etika tentang full text-nya, kemudian guideline-nya benar-benar tersaji secara lengkap dan sesuai dengan aturan, ya, sesuai dengan etika yang ada atau tidak, semua itu harus muncul. Nah, ini yang menurut saya juga tidak berbeda dengan apa yang ada di Scopus. Nah, berikutnya editorial affiliation detail. Kalau di di Scopus mereka memunculkan diversity geographical of editor, ya. Jadi perbedaannya. Nah, di sini secara langsung kalau Web of Science memunculkan name dan institutional affiliation including country dari semua anggota dari editor tersebut harus ditampilkan. Namanya harus jelas, afiliasinya mana, negaranya mana. Nah, seringkali karena kita kemarin berbasis Sinta yang kita munculkan hanya misalnya X dari Win Mataram, cukup itu saja. Nah, untuk Web of Science mereka mengharapkan adanya country-nya, itu dari negara mana, itu harus dijelaskan secara eksplisit. Kemudian author affiliation detail, sama juga. Jadi untuk penulis juga dibutuhkan namanya jelas, afiliasinya secara institusi jelas, termasuk juga negaranya, ya. Dan jika memang autornya tidak satu atau lebih dari satu, maka semuanya juga harus dimunculkan. Itu yang diharapkan oleh Web of Science, dan ini jelas sekali dituliskan secara eksplisit sebagai hal yang dinilai atau yang di-assess dalam editorial triage. Nah, kalau tadi pada editorial triage-nya, sekarang kalau sudah di bagian tersebut lolos, maka akan melaju pada editorial evaluation. Nah, di editorial evaluation ini pada bagian quality-nya. Jadi mau melihat sampai di mana kualitasnya, maka Web of Science itu akan melihat, ngecek ya, apakah kesesuaian antara jurnalnya, judul jurnalnya dengan skopnya, kemudian komposisi dari editorialnya, dari autornya, dan yang diterbitkannya itu sudah nyambung, sudah sama. Ketika jurnalnya, judulnya itu tentang biogenesis, kemudian skopnya itu sudah benar atau tidak, memang isinya itu memfokuskan pada tentang biologi, ya. Dan juga dipastikan editorial board-nya, person-person yang ada di dalamnya, orang-orang yang ada di dalamnya itu memang memiliki catatan publikasi sesuai dengan tema atau skop dari jurnal tersebut. Dan juga dipastikan autornya, penulisnya adalah memang orang-orang yang memang di bidang tersebut. Ya, karena yang terjadi kan beberapa kalau saya boleh mengatakan maklar naskah, ya. Nah, itu satu orang yang sebenarnya bidangnya itu misalnya bahasa Inggris, tapi karena dia itu makelar, ya semua orang di bidang apapun dia sanggup untuk membantu menerbitkannya asal namanya bisa dimunculkan di situ, sehingga kalau kita lihat di Scopus, naskah dia banyak yang terbit di situ, puluhan bahkan ratusan. Tapi kalau kita lihat bidang kajinya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada kimia, ada fisika, ada engineering, intinya semuanya masuk, atau kalau orang Jawa bilang hangapi. Nah, ini menjadi tidak bagus, ya. Termasuk juga naskah yang dipublikasikan, naskah yang diterbitkan itu juga memang sudah sesuai dengan temanya, sudah sesuai dengan skopnya. Jangan sampai karena kekurangan naskah, sehingga naskah yang mirip-mirip dikit itu kita terbitkan begitu saja. Nah, ini jelas sekali untuk Web of Science memberikan
poin evaluasinya. Dan mereka juga mencari bukti bahwa ya memang sudah standar atau belum yang editornya, ya, kemudian kesesuaiannya dan sebagainya. Sehingga jika jurnal tidak mampu melampaui tahapan evaluasi kualitas ini atau quality ini, resubmission is subject to an embargo period of at least 2 years. Nah, ternyata ketika di atas tadi di bagian awal dia menyatakan tidak ada embargo, ternyata yang tidak ada embargo itu ketika kita memang sampai tahapan yang editorial triage. Tapi kalau sudah sampai tahapan ini, memang kita harus hati-hati. Sehingga dia hanya memberikan embargonya 2 tahun. Nah, kalau Scopus bisa sampai lebih dari 2 tahun, tapi untuk Web of Science dia hanya embargonya di sini 2 years. Nah, monggo nanti kita cermati lagi secara hati-hati ya, apakah kita sudah mampu atau belum. Apa saja sih yang dilihat di quality ini? Yang pertama mereka melihat pada bagian editorial board composition-nya. Jadi komposisinya seperti apa? Dengan jelas dikatakan editorial, kemudian editorial board member, affiliation, geographic diversity, publication record. Nah, ini harus semuanya sesuai dengan yang scope yang ditentukan ya, dan juga dengan konten atau naskah yang dipublish, yang diterbitkan di jurnal tersebut. Jadi mereka sebenarnya juga melihat geographic diversity, ketersebaran dari wilayah editornya tersebut, dan juga publication record-nya itu menjadi penting. Dengan jelas dikatakan harus sesuai dengan skopnya, jangan sampai beda dengan bidangnya. Kemudian berapa sih jumlah editorial board-nya, komposisinya seperti apa? Nah, di sini hanya disampaikan harus konsisten dengan volumenya, dengan output-nya. Intinya apa? Ketika kita menerbitkan 6 naskah, ya minimalnya mestinya ada 6, jadi imbang antara 6 dan 6. Kalau kita mengatakan double, ya semestinya berarti kalau ada 6 naskah, maka akan ada 12 editorial board di sini. Sama dengan Scopus, dia juga tidak menekankan kata reviewer sebagai poin yang dinilai, tapi mereka menggunakan istilah editorial board. Nah, berikutnya adalah validity of statement. Dan ini it is not the intention for our review to ensure the applicability and enforcement of all ethical and plagiarism standard. Intinya bahwa bagaimana ketika ada plagiarism, apa yang akan dilakukan ketika ada salah, ada penarikan, withdrawal, ada hal-hal apa. Nah, itu juga harus dimunculkan secara eksplisit ya, yang sama juga dengan Scopus, bahwa apa yang terjadi ketika ada pelanggaran etika, apa yang terjadi ketika ada plagiarisme, ketika ada correction, bagaimana memunculkannya, menjadi tanggung jawab siapa, apa yang harus dilakukan kedua belah pihak dan sebagainya. Nah, di sini peer review ditekankan lagi untuk kualitas artikel must show evidence of peer review ya, beyond the peer review statement. Nah, jadi harus menunjukkan buktinya untuk peer review, tapi sekali lagi untuk Web of Science pun sama dengan Scopus, mereka tidak akan meminta akses OJS-nya ya, tapi mereka akan melihatnya dengan melihat open access itu. Maka tadi disampaikan di awal bahwa Web of Science itu wajib open access, di mana nanti evaluatornya bisa melihat semua hal yang diinginkannya, tapi bukan berarti dengan masuk pada bagian dapurnya. Kemudian konten relevan. Dipastikan bahwa naskah yang diterbitkan tersebut sesuai dengan judul jurnal, sesuai dengan skop jurnalnya. Grant support detail. Nah, ini tidak dimunculkan di Scopus secara eksplisit, tapi di Web of Science dimunculkan secara eksplisit, yang biasanya ada bagian acknowledgement ya di bawah, atau bisa jadi dalam bentuk footnote. Itu sebuah pilihan dari
sistematika yang dimiliki oleh masing-masing jurnal. Intinya bahwa Scopus Web of Science memerlukan ketika memang ada funding resource yang perlu kita sampaikan untuk berterima kasih agar dimunculkan, ya. Nah, ini disampaikan di appropriate acknowledgement. Kemudian kesesuaiannya dengan community standard-nya. Nah, di sini kebijakan editorial juga harus sesuai dengan harus konsisten dengan yang sudah ada, ya, dengan policy yang sudah ada, best practice, sehingga hal yang sudah ada yang sudah diakui, misalnya di sini core practices, ya, atau mau menggunakan yang lainnya. Nah, intinya harus konsisten dengan aturan yang sudah ada yang berlaku, entah itu secara nasional maupun secara internasional. Sekali lagi dalam hal ini ya sederhana sekali, kita ambil COP dan kita nyatakan bahwa kita menggunakan aturan ini berdasarkan COP atau mengikuti aturan COP bla 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 bla. Nah, mungkin untuk teman-teman yang terkait dengan makhluk hidup, dengan hal-hal kimia, harus secara jelas memunculkan misalnya bahwa tidak akan menyakiti binatang atau tidak akan menggunakan ini untuk kepentingan apa dan apa. Nah, itu harus dinyatakan secara jelas karena memang ada community standard yang muncul di situ. Kemudian author distribution, nah, tadi sudah disampaikan bahwa tidak hanya editornya yang bervariasi, tapi juga autornya, sehingga harus menuliskan secara jelas afiliasinya, kemudian publication record. Nah, ada beberapa jurnal yang linknya ketika diklik itu masuk ke misalnya ORCID ID-nya itu lengkap, jelas, semua detail afiliasi dan lain-lainnya, itu juga bagus, minimal ke Google Scholar, ya. Dan kalau memang ada Publon, jadi Web of Science itu kan linknya dengan Publon pun bisa dimasukkan. Sebuah pilihan mana yang kira-kira isinya paling bagus, paling lengkap, dan paling sesuai dengan kebutuhan. Baik. Kemudian appropriate citation to the literature. Nah, ini yang kadang-kadang itu terjadi dengan dilakukan oleh author. Jadi author di naskah tersebut, ternyata referensinya banyak banget sampai 2 halaman, sampai 60, 30 sampai 60 referensinya. Keren gitu kan kita berpikirnya. Tapi hati-hati, banyak penulis nakal yang ketika ternyata mereka tidak menggunakan Mendeley atau tidak menggunakan EndNote atau apa yang baku begitu, bahwa yang ada di daftar pustaka belum tentu ada di badinya, di dalam naskah tersebut, atau sebaliknya yang dituliskan di naskah tersebut tidak ada di daftar pustaka. Dan yang lebih parah lagi, ya, apa yang ditulis di referensi tersebut atau di daftar pustaka tersebut tidak nyambung atau bahkan isinya salah dengan apa yang disampaikan. Nah, ini pengalaman saya dulu ketika pertama kali saya menulis di Scopus, itu reviewnya lebih mengerikan atau lebih menakutkan dibanding ketika saya ujian S3 di Lancaster University. Karena di daftar pustaka itu banyak catatan yang misalnya mengatakan, apakah benar bahwa tulisan orang ini tentang hal ini, itu sampai dimunculkan di situ. Karena setahu saya tulisan dia itu tentang ini. Nah, itu menandakan apa? Bahwa bisa jadi yang dikutip itu tidak sesuai dengan bidang yang dimaksudkan. Nah, dari situ memang ini kerjaan editornya jadi berat, ya. Bisa jadi editor, bisa jadi reviewer. Kalau reviewernya detail bisa sampai ke situ. Tapi minimal editor ngeceknya bahwa daftar pustaka itu harus sama dengan ada yang di body note dan sebaliknya. Sehingga jangan sampai bidangnya berbeda, kemudian tidak dimunculkan, dan lain-lain. Nah, setelah tadi kita sampai pada editorial evaluation yang bagian quality, bagian paling akhir adalah editorial evaluation yang untuk bagian impact-nya. Jadi seberapa impact-nya, seberapa jurnal tersebut
memiliki atau berpengaruh, memiliki pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terhadap perkembangan publikasi, ini akan dievaluasi pada editorial evaluation bagian terakhir. Nah, di sini juga disampaikan kalau tadi ternyata lolos di bagian quality, tapi di bagian sini dia tidak lolos, maka re-evaluation is subject to an embargo period of at least 2 years, selama 2 tahun juga ya. Nah, kita lihat apa sih yang masuk di sini. Jadi comparative citation analysis, di sini SCEI, kemudian SCCI dan seterusnya ini menunjukkan bidang yang berbeda-beda dan level yang berbeda-beda. Ketika di awal kita yang paling pertama di SC, di tahun berikutnya kita sebenarnya boleh mengajukan lagi untuk naik tingkat. Nah, maka di sini akan dilihat citation analysisnya. Dia akan melihat apakah memang jumlah dan sumber yang disitasi itu sudah bisa dianggap ya sama. Jadi citedness-nya apakah memang yang disitasi di situ ataupun sudah ada jurnal yang mensitasi, ataukah memang referensi yang ada di jurnal tersebut juga mensitasi naskah-naskah yang masuk di bagian jurnal yang diindeks oleh Web of Science. Yang kedua, author citation analysis. Nah, disinilah rigidnya dia. Jadi dia juga melihat sampai autornya, ya. Kalau di Scopus tidak dinyatakan autor tidak ditinjau, apakah itu new author, apakah itu productive author. Nah, tapi untuk di Web of Science dia melihat pada autornya, apakah memang autor itu memiliki publication history in the Web of Science. Nah, maka kalau memang kita mau masuk ke Web of Science, ya bisa aja kita kasih link pablonnya yang menunjukkan bahwa oh memang dia memiliki publication history di Web of Science-nya. Nah, itu yang membedakan sedikit antara Scopus dengan Web of Science. Dia melihat impact-nya sampai ke autornya. Kemudian editorial board citation analysis. Kalau tadi pada tataran pada bagian autornya, nah ternyata juga sama, editorial board-nya juga dilihat apakah memang memiliki publication history di Web of Science atau tidak. Nah, ini dan juga dilihat apakah kalaupun memang dia punya publication atau sejarah, intinya pernah melakukan pernah menulis di jurnal yang terindeks Web of Science, juga dilihat apakah memang bidangnya sudah sesuai dengan skopnya atau tidak. Berikutnya adalah content significance. Jadi melihat pada kontennya. Nah, apakah seberapa pentingnya jurnal ini terhadap perkembangan ilmuwan dan juga tentunya untuk Web of Science. Maka sama juga kita harus piknik ke Web of Science, melihat jurnal-jurnal atau tema-tema yang ada di Web of Science. Dan Web of Science ini mereka punya spesifikasi bidang, tidak semuanya pada all disiplin. Ada yang khusus Art Humanities, tadi 4 level itu ya. Ada yang khusus untuk Art Humanities, ada yang khusus untuk Science, ada yang untuk all disiplin. Nah, di sini juga akan dilihat apakah novelty-nya seperti apa, kemudian regional fokusnya, apakah itu kajiannya lokal, apakah kajiannya luas, ataukah bagaimana, kemudian kontennya, apakah itu konten yang umum atau yang spesifik dan sebagainya. Nah, itu menjadi perhatian dari Web of Science. Nah, jadi itu teman-teman untuk ketika kita melihat pada Web of Science secara umum memang sama ya, tapi lebih detail dan lebih rigid syaratnya untuk Web of Science. Bedanya tadi di tahapan awal ketika dinyatakan jadi kalau Scopus itu kan ada 7 tahap. Di tahap berapapun dia di reject, maka akan selalu ada embargo. Tapi untuk Web of Science tidak. Ketika dia masih tahapan desevaluasi, masih tahapan editorial triage, tidak akan ada embargo di situ. Tapi kalau dia tidak lolosnya pada tahapan yang bawah-bawah, yang selanjutnya,
maka tadi dinyatakan at least 2 years embargo, ya, sehingga hanya 2 tahun, bukan hanya ya, 2 tahun lama. Itu yang membedakan antara Web of Science dengan Scopusnya. Nah, sedikit kita lihat kembali. Di sini tadi sudah saya siapkan maaf, bukan ini untuk yang biogenesis ya. Nah, biogenesis ada di sini Bu. Hadir Bu, hadir. Oke. Jadi kita bisa lihat sekilas di sini biogenesis jurnal ilmiah biologi. Pastikan bahwa memang kata jurnal ilmiah biologi itu pun muncul di ISSN. Begitu nggih? Jangan sampai tidak muncul. Nah, tadi juga diminta bahwa harus menampilkan ISSN-nya secara jelas. Apakah kita bisa melihat info ISSN di bagian depan? Oh, ternyata ada di bawah sini. Bawah. Nah, misalnya itu mau dinaikkan di atas juga menjadi lebih bagus lagi. Ini ada space yang kosong. Apakah memungkinkan untuk masuk ke sini? Ataukah bisa ditampilkan di awal penjelasan tentang biogenesis is a peer-reviewed and open access journal managed by Department of Biology dan seterusnya. Nah, ini contoh bahwa seberapa aksesnya sangat jelas sekali muncul di awal open access journal. Nah, untuk mendetailkan lagi yang dimaksud dengan open access seperti apa, boleh juga mau dimunculkan ditambahkan di about misalnya. Nah, sehingga di sini kalau publisher-nya masuknya apa Mbak? Publisher itu mulai dari Departemen Biologi sampai di sini. Dan itu dipastikan sama dengan yang didaftarkan di ISSN ya. Iya, Bu. Kalau memang di sini pakainya bahasa Indonesia, ya kita ikutin aja pakai bahasa Indonesia. Bukan gara-gara setelah webnya jadi bahasa Inggris, akhirnya di sini menjadi bahasa Inggris yang mana nantinya tidak sesuai dengan yang didaftarkan di ISSN. Gitu nggih. Bu, sedikit bercerita tentang WOS ini boleh? Oh, boleh. Silakan. Jadi biogenesis ini sebenarnya Bu, saya daftarkan WOS itu bulan 2. Nah, kemudian ada balasan di bulan 4 atau bulan 5 itu tidak lolos syarat itu di publikasinya yang tidak berbahasa Inggris semua, Bu. Karena kami ini baru publikasi bahasa Inggris itu volume 7 1 tahun yang lalu. Jadi katanya, ya, jadi saya bertanya ke teman yang sebelumnya juga yang sudah di WOS, katanya minimal 2 volume. Itu apa betul minimal 2 volume atau bagaimana itu, Bu? Baik sekali. Nah, ini justru malah yang Web of Science tidak memunculkan secara eksplisit di bagian mana dia itu mau mengkaji. Karena memang ketika kita melihat atau mengkaji dari Web of Science, tidak ada penjelasannya. Dia mau melihat minimum yang 2 tahunnya, ataukah dia mau melihat dari all things dari depan sampai belakang. Nah, itu yang tidak bisa kita tebak memang. Nah, sehingga ya sekali lagi ada bagian yang memang kita bisa siapkan dengan baik, tapi ada juga bagian yang bisa kita gambling kan, random. Nah, saat itu memberikan balasan nggak ke pihak Web of Science-nya bahwa memang kita memiliki kebijakan yang berbahasa Inggris adalah baru mulai di 1 tahun yang terakhir begitu? Enggak? Iya Bu, saya balas baru mulai 1 tahun terakhir, habis itu nggak dibalas lagi Bu. Jadi saya bilang ya sudahlah, nanti saya tunggu 2 volume aja dulu, baru majuin lagi, takut saya nanti. Oh begitu. Tapi tidak ada pemberitahuan bahwa terembargo kan? Karena masih tidak. Malah disuruh resubmit lagi untuk reevaluasi setelah katanya setelah semua berbahasa Inggris, volume tidak ada ini Bu, tidak ada embargo. Nah, ini yang kelebihannya dari Web of Science ya. Dan sekarang kalau melihat dari pengalaman biogenesis ini, berarti Web of Science itu sudah mampu berkomunikasi. Karena di 2016 dulu ketika izin mengajukan ke Web of Science, itu komunikasinya benar-benar mati, nggak ada. Sehingga beberapa kali kita menyampaikan email untuk menanyakan progres kita, atau meminta apa yang harus kita lakukan agar kita segera mendapatkan hasilnya, tidak ada balasan sama sekali. Barulah setelah kami dinyatakan diterima, kemudian mereka menanyakan, ini maunya open access atau mau close access atau memiliki keinginan yang mana yang mau diindeks. Nah, itu baru muncul komunikasi dengan pihak Web of Science. Nah, baik, berarti ini pengalaman yang menarik dan berharga oleh pelaku langsung ya. Bahwa memang tidak ada embargo karena masuk di des evaluasinya dikatakan
negara belum Satu lagi berbahasa Bu, Indonesia. tadi seperti yang dijelaskan Bu Nur bahwa betul di publication ethic itu harus ada jelas tertera ethical public terhadap hewan, manusia, tumbuhan dan lain sebagainya, karena pada waktu itu memang kami belum memperbaiki publication ethicnya. Jadi yang cuma 2 itu Bu yang diminta, yang bahasa dengan publication ethic. Kemudian katanya silakan di resubmit kembali untuk evaluasi, akan segera kami revaluasi selanjutnya begitu Bu. Oke, nah berarti ini saya tidak salah ya ternyata mengambil sampel dengan biogenesis sebagai pelaku Web of Science. Iya, jadi memang di negara Eropa, Amerika, mereka itu sangat concern dengan hak dengan etika, sehingga kita tidak boleh menyakiti binatang, kita tidak boleh menggunakan bahan kimia secara bebas dan sebagainya, di mana kalau di Indonesia itu kan kadang-kadang hal yang biasa-biasa aja, tapi bagi mereka itu harus dimunculkan secara jelas. Nah, ini pelajaran yang berharga. Kalau untuk teman-teman yang dengan social science gitu mungkin tidak terlalu berhubungan ya, tapi ternyata memang biogenesis mengalami hal itu. 2 catatan penting, yaitu bahasa dan yang kedua tentang etika dalam penelitian. Iya betul. Baik, bahkan diminta nomor-nomornya juga itu Bu, ada nomor berapa ini naskahnya. Iya Bu, sampai detail begitu. Waduh. Baik sekali. Iya, ini menjadi ilmu untuk kita semuanya ya, bahwa memang Web of Science itu di satu sisi memang dia riset lebih detail, tapi ternyata memang di beberapa bagian awalnya, di tahapan awalnya itu tidak memberikan embargo. Setidaknya kita jadi memiliki ada yang mereview apa yang kita miliki ya kan, secara dalam wawasan internasional. Mereka melihat ini loh kekurangan kita, dan kita diberikan kesempatan untuk memperbaikinya dan melakukan submit ulang. Itu tentu luar biasa pengalamannya. Nah, monggo teman-teman. Suggest-nya Bu Nur bagaimana itu Bu kalau bahasa Inggrisnya? Ada teman juga yang mengatakan ya sudah bahasa Inggrisin aja semua dari awal itu, di-upload ulang PDF-nya. Saya jadi takut Bu, gimana itu, apa harus semuanya apa 2 volume? Jangan, karena kalau semuanya nanti diinggriskan kan kasihan justru malah autornya. Mereka kan sudah terlanjur memiliki link-link yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ketika mungkin suatu saat mereka membutuhkannya, kita kasihkan mereka menggunakan link yang sama tapi isinya ternyata berbeda, tentu justru akan merugikan masyarakat. Nah, bisa jadi pada saat itu sudah ada tulisan ini belum, Mbak? Kalau sudah Bu, sudah ada. Sudah ada. Oke. Nah, mungkin lebih ditekankan lagi, atau bisa jadi ada section history lagi yang mengulang hal itu kembali, atau memberikan catatan meng-email setelah kita submit. Mungkin kita bisa email secara personal, kita sampaikan bahwa sejarah jurnal kami begini dan seterusnya. Kalau menurut saya itu ya. Misalnya mau resubmit, jadi dicek lagi nanti di bagian archive-nya ya, di naskah-naskahnya, pastikan memang bahasa Inggrisnya adalah standard English yang memang sudah berterima. Nah, karena mereka tidak meminta sampel naskah, beda kalau dengan Scopus kan, mereka minta sampel naskah, kita siapkan mana yang memang menurut kita terbaik. Tapi kalau Web of Science, dia di awal memang memastikan saya butuhnya pokoknya open access, biar saya bisa mengakses, bukan berarti mengakses dapurnya, tapi mengakses segala informasi yang ada di jurnal tersebut. Begitu nggih untuk biogenesis. Oke, mantap Jaya. Terima kasih Bu. Baik. Nah, terus kita lihat sekarang di bagian Nah, di sini ya, jadi publishes original scientific work. Nah, ini ternyata juga dibutuhkan secara eksplisit oleh si Web of Science tadi kan, karena dia juga mengatakan bahwa harus memunculkan informasi ini menerbitkan original scientific work-nya. Nah, kemudian nah ini poin-poinnya yang menjadi scope-nya berarti ya, ada biodiversity conservation dan sebagainya. Ini, nah ini nanti yang akan
dilihat pada bagian quality-nya. Kalau memang tahapannya bisa lanjut, maka akan muncul di editorial evaluation yang quality. Dipastikan bahwa naskah-naskah yang ada di archive tersebut memang sudah sesuai dengan 4 hal ini. Ya, jangan sampai ternyata ada yang ya gegara dikejar sama deadline, bau-bau dikit dengan kata bio, udah diterbitin aja. Nah, itu menjadikan iya, kepepet ya. Jurusnya kalau sudah kepepet itu kadang-kadang memang luar biasa. Nah, itu harus kita pastikan memang naskah-naskah kita sudah seperti itu. Nah, pun misalnya mungkin ketika masih awal-awal berdirinya jurnal itu kadang-kadang kalau bau-bau dikit oke, kita terbitin, tapi kalau ke depan kita punya timeline, oh kayaknya saya sekarang belum siap karena naskah-naskah di jurnal saya masih belum fokus, saya membutuhkan mungkin beberapa periode atau edisi lagi. Nah, itu kita ketatkan dengan baik ya. Terus kita cek di bagian editorial. Maaf, ya. Yang Asia regionnya itu tidak bermasalah Bu ya, region-region kita batasi naskah-naskah yang kami terima. Nggak usah pakai region Mbak, langsung di Asia gitu aja. Oh gitu ya, nggak apa-apa Bu ya, maksudnya kami hanya menerima memang khusus untuk Asia saja. Iya nggak masalah, justru itu menjadi catatan distingsinya. Oh memang di sini hanya menerbitkan penelitian-penelitian untuk area Asia saja, boleh. Siap. Nah, sekarang di editorial board-nya ya. Oke, nah ini ya bisa diklik semua. Nah, terkait dengan tadi quality-nya dipastikan bahwa memang semua yang muncul di sini, khususnya yang editor, nah ini ada section editor, ada apa lagi ya? Advisory board, international advisory board, banyak sekali ternyata pemilahannya. Oke, nah, sudah sesuai dengan tadi petunjuknya ya, harus namanya jelas, afiliasinya jelas, kemudian negaranya juga jelas. Yang pasti itu dikonsistenkan ketika di sini menggunakan istilah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka yang tadi di depan di home tadi juga menggunakan istilah yang sama dan di bagian manapun juga menggunakan istilah yang sama, ya. Nah, terus untuk ini tidak akan, atau coba saya cek satu aja dulu deh. Iya, satu yang random. Apakah nanti memang ngeceknya juga gitu Bu ya, di random. Iya, suka-suka hati mau ngambil yang mana. Kebetulan pas masuk yang sesuai, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata masuknya pas nggak sesuai, padahal sebenarnya hanya ada satu saja yang nggak sesuai, itu yang menjadikan aduh apes kalau orang Jawa bilang. Apes. Nah, ini kalau kita klik harus kita pastikan aksesnya tidak linknya tidak broken ya. Nah, itu salah satu tadi yang dimaksud dengan keakuratan dari website tersebut, website functionality-nya. Ketika kita klik semua link ada di situ harus bisa jalan dengan baik. Nah, ini kalau kita lihat secara subject area-nya dari Nugroho ini, sekilas aja sih saya juga nggak mudeng yang detail-detailnya. Oke, bisa masuk di tataran tersebut dengan total citation yang cukup tinggi, ya. Nah, kalau mau dicek lagi, misalnya mau masuk ke sininya, apakah memang ini sudah benar? Bidang-bidangnya adalah biogenesis. Oh ternyata oke, berarti lolos, mantap gitu ya dari satu random cek kita tadi ya. Oh, saya salah ngeklik. Oh, berarti nanti asesornya memang ada yang substansial begitu, Bu ya? Iya, jadi ada memang yang khusus bidangnya itu. Nah, ya karena sebagaimana tadi disampaikan, memang ada editorial evaluation di bagian quality-nya, maka dia akan ceknya sampai di sini bahwa memang melihat oh ternyata kesesuaian bidangnya dengan tema jurnal tersebut memang sudah benar, tidak hanya sekedar tempel saja biar jadi banyak. Yang mereka tidak sampai ngaksesnya itu kan kalau di Sinta melihat apakah memang dia kerja beneran apa enggak. Nah di sini karena mereka tidak meminta akun sehingga tidak sampai tataran di situ. Begitu. Oke. Nah, jadi intinya itu mereka lakukan secara random, maka memang kita tidak bisa dalam arti main-main begitu ya. Bejan-bejan ya paling kalau kita sudah submit sholawatnya yang banyak, Fatihahnya yang banyak aja, semoga para asesor
tidak salah ngeklik pada bagian yang tidak pas gitu aja. Betul, Bu. Mudah-mudahan nggak hapus. Secara sekilas kita lihat di sini, jadi dari area-areanya ini sudah ada di Eropa, sudah ada di Asia, di Amerika. Nah, diversity-nya sudah bagus. Hanya sekali lagi ini tidak akan saya cek, tapi monggo nanti dipastikan sendiri dengan kejujuran hati nurani. Oh, memang yang saya masukkan nama di sini bidangnya sesuai dengan yang ada pada tema saya, misalnya begitu ya. Ya. Kemudian peer review-nya. Nah, peer review prosesnya oke, bahkan itu juga bagus karena lebih terbaca. Nah, oke. Kemudian di sini ada penjelasannya bagaimana prosesnya. Nah, saya tidak akan membaca detailnya, tapi setidaknya kita tahu bahwa di sini ada sebuah peer review proses, apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan, dan sebagainya. Selanjutnya kita melihat pada archive-nya yang ada di sini. Nah, kita lihat ketersebaran dari author-nya, apakah memang mau diklik? Apakah memang autornya sudah beragam, ataukah hanya dari afiliasi yang sama, atau sudah melampaui negara yang berbeda? Nah. Kalau di Biogenesis sistemnya kolaborasi, Bu. Jadi ada Indonesia nanti gabung dengan penulis lain yang afiliasinya di luar negeri. Biasanya begitu. Kalau yang dari luar negeri itu belum ada, Bu. Karena saya biasanya selalu minta yang Indonesia tolong bareng temannya dari luar negeri begitu. Yang afiliasi di luar negeri, Bu. Ya, itu juga salah satu terobosan yang bagus ya. Sehingga lebih ngiri dibanding Ulumuna $100 ya. Kalau ini dengan benar, Bu. Penyiaran saja. Nggak sanggup kami. Ini sekaligus ke sedikit substansi naskah ya. Untuk ini, jadi di sini kalau lokusnya jangan terlalu spesifik. Misalnya di sini sudah sampai bagian ini, Jumok Waterfall, cukup aja bilang Indonesia gitu, nggak apa-apa. Tidak harus pada sampai Ngargoyoso, Tawangmangu, Karanganyar, Sentral Java. Karena justru kalau dari kita memunculkan secara spesifik, nanti orang akan membayangkan, oh ini berarti kajiannya sangat-sangat sempit sekali karena hanya membahas pada bagian yang kecil. Nah, untuk detailnya munculkan di dalam saja, jangan di judul. Oh iya, siap. Jadi munculkan di bagian ketika menjelaskan bahwa yang diteliti di sini adalah di sini di area ini bagian-bagian ini. Nah, itu silahkan, tapi tidak perlu sampai ke detail Ngargoyoso itu lah desone mungkin kali ya atau apa ya. Iya, Bu. Jadi nggak usah ya. Sama juga dengan ya Tabanio Village, Kisung District. Nah, ini jadi untuk judul teman-teman semuanya juga lokusnya jangan terlalu sempit. Ya minimal masuknya mungkin provinsinya lah, tapi kalaupun tidak munculkan Indonesia juga tidak apa-apa. Tinggal nanti di dalam kita berikan penjelasan yang lebih detail lagi sampai di tingkat mana. Siap. Oke, jadi karena tadi Mbak siapa tadi namanya? Maaf Mbak. Mbak siapa? Mbak Isna. Oh Mbak Isna ya. Isna Bu. Ini Isna Mustafiyatul Ummah. Isna Rasdianah Bu. Oh bukan, kirain ini ada tulisannya Isna. Baik. Bukan Bu. Jadi sudah disampaikan adanya kebijakan untuk menggandeng penulis dari luar, itu sudah bagus, maka saya tidak akan cek, saya hanya percaya bahwa di sini di Biogenesis ini sudah ada penulis yang tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari luar. Nah, kalau kita lihat sekilas di sini ada retraction, ada screening for plagiarism, copyright notice, publication charge. Nah, ini menunjukkan bahwa etika statement-nya sudah muncul dengan baik. Tinggal nanti dicek isinya sudah benar apa yang disampaikan atau tidak. Nah, kemudian how to submit-nya sudah ada jelas. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan tadi mengatakan website functionality. Ketika kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah, dengan baik, ya, dan sesuai dengan link yang ada. Kemudian ini juga kadang-kadang kalau kita cek suatu saat itu ujuk-ujuk itu apa, tiba-tiba linknya itu broken karena mereka pindah dan sebagainya. Monggo atau mungkin kalau yang tidak perlu tidak dimunculkan juga tidak apa-apa. Di tahun 2015 ketika saya dan Prof Zaki ke Tangerang dulu, ada 4 jurnal PTKIA
yang terakreditasi A, itu kita kayak perang indeks. Nah, karena yang ditanyakan di depan oleh Bu Andri pada saat itu, berapa banyak indeksnya, ya mengindeks di mana. Nah, IJIM itu pada saat itu maksimal 10 atau belum ada, tapi 4 jurnal besar, Studia Islamika, Al-Jami'ah, dan 3 temannya yang lain itu, mereka itu sudah sampai angka 40 lebih dan sebagainya. Akhirnya kita habis itu terpacu untuk semua kita masukkan di situ. Nah, setelah kita lama-lama memahami, ada beberapa bagian yang ternyata memang tidak penting, atau bahkan itu sebenarnya link yang salah, atau bahkan predator dan sebagainya. Sehingga yang memang diperlukan saja kita munculkan, tidak apa-apa. Baik, terus ini untuk alamat ini juga sudah jelas tadi bahwa jangan sampai menggunakan PO Box dan sebagainya. Emailnya ke mana, atau boleh juga misalnya langsung disampaikan kepada siapa namanya pun tidak masalah. Nah, biasanya ada di about ya, kontak personnya. Nah, jadi kontak di sini. Nah, oke, prinsipal kontaknya jelas, kemudian support kontaknya juga jelas. Baik, ini sekilas sudah cakep kalau memang misalnya sudah siap, khususnya tadi dengan catatan pada bahasa Inggris, kemudian publication ethics, research etiknya sudah muncul, maka boleh jadi kita diulang lagi untuk resubmit ke Web of Science minimal, pun misalnya mau ke Scopus juga menurut saya berani, asal di archive itu dipastikan bahasa Inggrisnya sudah baik. Siap. Gitu ya Mbak Isna. Iya, terima kasih banyak Bu Nur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan pengenalan mengenai Web of Science dengan contoh biogenesis yang kebetulan pas banget juga sudah bersentuhan dengan Web of Science, pernah melakukan submit ke Web of Science dan dinyatakan resubmit lagi tanpa ada embargo karena masih pada tataran desk evaluation-nya, sehingga dianggap bahwa kesalahannya itu bukan kesalahan yang major mungkin ya, karena belum sampai tahapan berikutnya, maka mendapatkan pelajaran di situ, oh ternyata memang bahasa Inggrisnya itu menjadi bagian penting, dan juga etika tentang penelitian itu menjadi sangat penting karena melibatkan ada makhluk lain, makhluk hidup yang lain. Demikian saya kembalikan kepada host, atau mungkin Pak Irfan akan ada hal yang ditambahin. Ya kebetulan tadi Pak Maruf katanya di sebelum akan mau ada sesuatu yang disampaikan. Ya. Sebelum kemudian ada tadi beberapa dari partisipan juga karena sudah masuk keluar Jumat untuk beberapa daerah, jadi kita izinkan. Baik Bapak dan Ibu, tadi itu sudah panjang lebar disampaikan oleh Bu mengenai daripada kami. Namun terakhir karena ini sudah masuk atau sudah sangat kasih informasi, kita mintakan kepada Bapak Kasih untuk memberikan semacam pencerahan. Silakan Pak Kasih. Baik, terima kasih Bu Prof. Martin. Kayaknya kelas ini kelas yang krusial ya. Jamnya itu jam krusial. Di Indonesia Timur sudah Jumatan baru mau mulai ya kan. Di Indonesia Tengah sudah mulai Pak. Sudah mulai. Sekarang Indonesia Barat sebentar lagi. Tinggal berapa menit lagi juga mau mulai Jumatan. Ya mudah-mudahan walaupun ini jam-jam krusial, sejak awal tetap konsisten dan apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Malika atau Pak Irfan tetap menjadi guide ya bagi teman-teman. Kami hanya mengingatkan beberapa hal saja, mungkin juga kalau perlu, kalau nggak perlu dia ya nggak apa-apa. Ini semuanya Sinta 23 atau ada Sinta di atas 23? 4, 5 ada nggak yang ikut kelas ini? Sinta 3, Pak. Sinta 3. Sinta 3, Pak. Maksimalnya. Semua maksimal 3? Iya. Ya bagus, kalau Sinta 23 berarti sesuai yang diharapkan. Karena di kelas lain ada juga yang Sinta 4 masuk. Ada yang Sinta, mungkin selain itu juga ada lagi. Nah, memang untuk klaster ini,
mungkin juga sudah disampaikan Bu Martin, semua yang daftar diterima ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini beruntung sekali sebenarnya karena tidak ada seleksi. Asal mau mendengarkan, mau belajar, kemudian mau segera memperbaiki yang diinginkan, yang dimaui oleh para mentor, saya kira akan cepat berubah ya. Kemudian teman-teman yang hadir di sini ada yang ikut bantuan tahun 2020 enggak? Ada Pak. Ada beberapa yang Ada Pak. Dari mana? Dari Al-Islah di Jurnal Pendidikan Pak. Peningkatan dari Stay Hubulatan Duri Riau Pak. Oh, klaster apa? Peningkatan jurnal penelitian dan pengabdian. Oh, oke. Berarti bukan Oke, nggak apa-apa. Saya nanya yang klaster yang internasional bereputasi, jurnal bereputasi. Oke, nah kami, ya nggak apa-apa Bu, itu tetap akan didampingi. Tapi untuk kelas yang sama dengan yang ini kan kelas yang untuk jurnal internasional bereputasi ya, JIP. Nah, nanti kita memang akan ada bagian mereka diterima, ada sekitar 60-an ya, 60-an diterima. Mungkin pendampingannya akan jauh lebih intens lagi. Mestinya bukan hanya seperti ini, tapi lebih intens lagi. Saya nggak tahu lebih intensnya seperti apa, tapi nanti akan kita diskusikan. Karena teman-teman kan sudah jelas dapat dana, harusnya kan lebih baik dibanding dengan yang sekarang tidak dapat dana, kan gitu. Artinya pendampingannya jauh lebih serius, bukan hanya untuk beli laptop atau jangan-jangan nggak boleh beli laptop gitu kan, tapi digunakan untuk kepentingan benar-benar untuk penguatan kelembagaan di jurnal. Itu satu ya Bapak Ibu sekalian, kami hanya mengingatkan bahwa proses pendampingan seperti ini bagi kami di Direktorat memang dianggap penting, tentu semampu kami. Walaupun kami tidak semasif yang dilakukan oleh Ristek Dikti pada masanya Pak Lukman, tapi paling tidak dengan kemampuan yang ada ya kita coba sebisanya. Toh mentornya juga tidak jauh dari orang-orang yang sering diundang oleh Ristek Dikti. Bukan dipakai ya, diundang. Kalau dipakai itu barang katanya. Jadi sering diundang di narasumber oleh Ristek Dikti. Artinya kita memang mencari mentor yang sangat berkualitas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Mentor, fasilitator, dan yang lain-lain. Kita tidak mengurangi kualitas sama sekali karena tujuannya juga sama. Nah, kemudian yang terakhir ya ingin berpesan, paling tidak pesan untuk saya sendiri sebenarnya. Seperti khutbah itu kan pesannya untuk diri sendiri walaupun disampaikan di publik. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu masih ada kesulitan, walaupun tadi saya masih belum mendengar ya di editorial board kurang dari berapa benua misalkan persyaratannya 3 sampai 5 benua. Memang seperti IJIM ini ada Bu Nur Malika yang alumni Newcastle, ini tentu beruntung karena beliau bisa berjejaring dengan editor jurnal di tempat lain di Australia minimal. Itu kan bisa ada kemudian mungkin di jejaring yang lainnya. Seperti Pak Aspa misalnya itu kan dari Leiden dan juga dari Jerman ya. Nah itu kan juga bisa. Kemudian Pak Zaki misalnya dari mana lagi, Pak Irfan dari Mesir atau dari mana, kira-kira gitu kan, atau syahnya atau besarnya. Walaupun sama-sama Asia tapi kan dari Mesir kan beda. Gitu. Kemudian dan begitu seterusnya, artinya untuk mencari editorial board memang sebaiknya idealnya adalah mereka yang sudah pernah PhD di luar negeri. Bukan idealnya sih, itu aja maklumnya gitu ya. Tapi bagi yang misalnya di kampusnya tidak ada alumni lalu gimana? Nah, ikut konferensi internasional yang memang di situ akan bertemu dengan para narasumber atau para peneliti asing. Nah, dari situ kemudian teman-teman bisa berjejaring dengan mereka. Walaupun sebenarnya ini bukan cara yang satu-satunya cara, karena teman-teman bisa korespondensi melalui email dengan berdasarkan macam-macam, tapi dengan keterlibatan Bapak Ibu sekalian di konferensi internasional dan kualitas Bapak Ibu sebagai speakers, tentu mereka akan lebih yakin, Anda memang top presentasinya, Anda mulai kira-kira gitu. Jadi tanpa kita promosi,
dengan Anda jadi speakers di salah satu conference, mereka akan percaya bahwa Anda memang mengelola jurnal dan menulis dengan baik. Kira-kira gitu. Berbeda dengan kita dalam tanda petik merengek-rengek supaya salah satu editor dari luar negeri menjadi, sementara Anda tidak tahu Anda itu ahlinya apa gitu. Anda itu benar menulis ahli jurnal. Kira-kira itu kan pertanyaan normal menurut saya. Nah, kalau kita nggak kenal, nggak tahu kapasitas intelektualnya, ya mau minta apapun ya pasti pertanyaan panjang. Ada yang kemarin pengalaman dari Aceh yang ketus, pertanyaannya, Anda itu siapa? Gitu. Ya memang orang nggak dikenal mau gimana? Jadi wajar gitu. Itu bagian editorial board ya. Jadi tapi itu nggak perlu sakit hati, itu biasa saja. Namanya orang belum kenal ya kenalan dulu. Tapi kenalan yang elegan, tentu ini bagi yang bukan alumni PhD dari Eropa atau dari Amerika atau dari manapun, ya tentu ya dengan tulisan-tulisan kita. Jadi pertama misalkan Anda bisa menawarkan tulis ini, saya pernah menulis begini Pak, terkait dengan hukum, terkait dengan sejarah atau terkait dengan bahasa. Barangkali Bapak bisa ngasih komentar atau apa misalnya. Nah setelah itu Anda sudah dengar komentarnya kantung-kantung, lalu dia menawarkan, betul saya juga ngelola jurnal Pak, bagaimana kalau Bapak menjadi salah satu editor? Nah gitu kira-kira gitu. Nah itu kan jadi tahu gitu loh, mereka juga kenal kita, mereka itu saya kira akan lebih elegan. Cara seperti itu akan lebih elegan gitu. Dibanding dengan belum apa langsung minta. Itu sama seperti orang mau ngelamar tapi belum tanya, belum tahu keluarganya, pokoknya saya mau minang anak Bapak. Emang lu siapa gitu. Kan kira-kira gitu pasti tanya, kamu kuliah di mana, di sekolah belum, sudah punya anak belum, jangan-jangan ngaku bujangan tapi sudah punya anak misalnya. Itu kan tidak jujur dan tidak diketahui. Itu saya kira kayak gitu itu wajar ya, bagi teman-teman yang misalnya kesulitan editorial, ya berjejaring aja dengan Bu Nur Maliha dan Prof Martin, dengan siapa saja, coba minta rekomendasi dan lain-lain. Tapi yang lebih elegan memang menurut saya, selain pembimbingnya atau ininya ya, kita jadi peserta konferensi. Tuh ya. Jadi kalau tidak itu memang ya menurut saya sih berat. Kalau misalkan hanya, tadi Ulumuna ya sebenarnya Ulumuna tadi misalnya akan menawarkan tulisan orang, itu jangan dianggap ya boleh saja itu sebuah keberuntungan, tapi itu juga senjata makan tuan. Khawatir bagi kampus-kampus yang tidak punya seperti nanti tidak apa namanya, tidak kemudian digebris, direwes ya oleh yang lain. Ini juga dilematis sebenarnya. Tapi boleh saja, tapi jangan dipublik gitu loh. Misalkan yang nulis akan dapat $100, menurut saya nggak usah. Yang gitu-gitu tuh nggak usah. Yang nulis saja gitu, orang sesuai kemampuannya. Setelah mereka bagus, ini kita kasih gitu. Jadi ribetnya itu bukan semata-mata karena diumumkan. Menurut saya itu sudah bukan cara, sekarang bukan caranya lah yang begitu itu. Tetapi sebaiknya menurut saya tetap saja kalau mau diumumkannya pakai konferensinya saja, konferensi internasionalnya atau apanya gitu ya. Sama seperti kita diundang narasumber kan kita nggak mungkin dibilangin, Bapak nanti kerja sumber saya kasih JPL sekian, ya kan nggak mungkin. Gitu loh, sama dengan orang nulis di jurnal nanti kalau nulis saya dapat sekian loh, itu kan namanya ya sombong ya petuk juga gitu. Menurut saya nggak usah lah yang gitu-gitu, nggak perlu diumumkan. Silahkan bagi yang punya ya, apalagi baru diusulkan, ya, itu kan gegeri aja. Belum tentu diterima juga gitu. Nanti saya bilang sama rektor nggak usah diterima aja itu, yang gitu. Tapi maksud saya boleh, tetapi jangan diumumkan di publik. Tapi bahwa akan ada sedikit untuk lelah, untuk apa ya itu wajar saja sebenarnya. Tapi nggak perlu diumumkan. Bagi yang menulis di jurnal saya akan dapat sekian dolar. Kecuali lomba itu wajar. Lomba, konferensi, karena ada payment-nya itu wajar. Tapi kalau menulis, menurut saya kok tidak elegan ya. Ini kalau ada ulumunanya sampaikan aja sama Pak Nasir, atau rektornya sekalipun juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ada tapi nggak usah diumumkan gitu. Satu, menimbulkan kecemburuan sosial. Bukan hebat, tetapi ya menimbulkan nggak enak aja gitu loh. Tentu ini yang membuat, yang menurut saya nanti diregulasi jadi bermasalah. Ya, karena kan sama-sama satu TKIN-nya. Kalau misalkan dana dari BLU, iya kalau yang ada BLU, kalau yang lainnya nggak ada BLU gimana? Intinya adalah boleh ngasih tetapi tidak perlu diumumkan. Kira-kira sama seperti kita nulis di jurnal kan juga nggak diumumkan karena anggarannya kan, ya nulis aja gitu loh. Baik karena pertemanan, karena isunya sama, atau kebetulan setelah itu dikasih honor, ya biasa saja ada yang honornya
pas, ada honornya kebanyakan, ada yang honornya ya alhamdulillah 2M, makasih, ya kira-kira gitu. Kira-kira. Jadi menurut saya itu catatan saya tadi saya mendengar diskusi ini, tolong yang begitu itu juga usah diumumkan. Biarkan saja, apalagi masih rencana, ya itu wajar aja. Saya nulis di beberapa jurnal juga dapat, tetapi ya nggak perlu diumumkan kan. Gitu. Nah, yang terakhir sekali ingin saya sampaikan teman-teman, kalau tadi sudah mencari editorial code dari internasional, yang terakhir saya kira ini kelas ini kalau sudah Sinta 23, saya kira niat buat jurnalnya sudah sesuai lah, tidak karena ada honor, bukan karena mencari honor dan lain-lain, tapi memang untuk nasrul ilmi, untuk bagaimana pengetahuan ini di-share ke yang lain-lain. Jadi kalau mengelola jurnal niatnya mencari duit atau menjadi proyek dapat duit, menurutnya niatnya harus dipertegas lagi. Apa iya begitu atau memang untuk pengetahuan? Anggap saja yang masuk Scopus, yang WOS, yang macam-macam itu adalah bonus. Bonus dari ketekunan kita ketika kita mengelola jurnal. Jadi bukan tujuan. Nanti kalau tiba-tiba kebijakan tidak ada ke Scopus, tidak ada WOS, tidak macam-macam, Anda akan kecewa. Padahal bukan itu tujuannya mengelola jurnal dan mencari artikel yang baik. Ingat, mencari artikel yang baik ya. Penulis yang baik itu kan prosesnya panjang. Dan itu orang-orang yang senior yang sudah dikenal saja. Tapi mencari artikel yang baik itu bisa kepada siapa saja dan dari siapa saja. Mau doktor, mau MA, bahkan tidak sekolah pun artikelnya bagus, Anda harus ambil. Misalnya ya. Tapi kalau misalkan profesor, dokter urusan luar negeri tulisannya nggak bagus, ya jangan diterima. Saya kira kalau itu targetnya, menurut saya mengelola jurnal kayaknya akan dihargai, walaupun tidak ada dananya. Baik dihargai secara harga secara nilai maupun dihargai dengan banyak hal. Ya, terutama kalau misalkan ada pimpinan yang senang, wah ini serius ini. Buktinya teman saya yang profesor ini ditolak karena kebetulan yang buat bukan dia misalnya. Bisa jadi loh ya. Apalagi kata Bu Nur tadi, Bu Helga itu akan mengundang teman-temannya misalkan satu tim. Nah, bisa jadi satu tim itu orangnya tidak semuanya nulis, atau nulisnya bagian tertentu saja. Nah, kayak gitu itu kan tidak semuanya. Saya tuh menjumpai beberapa profesor, ternyata dia tidak menulis, hanya diajak saja. Kira-kira gitu. Dan itu tidak sedikit, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu istilahnya apa, kalau tadi Bu Nur Malika kan nyebutnya makelar ya. Saya tidak tahu. Tapi memang ini banyak. Satu orang kok satu semester, 1 tahun bisa lebih dari 100 tulisan. Itu kan aneh. Atau lebih dari 50, menurut saya kok aneh. Saya sebagai orang awam saja, ya orang awam namanya juga orang awam, itu tidak mungkin gitu loh. Apalagi orang yang ekspor. Orang yang ekspor setahun sekali menulis, meneliti itu sudah keren. Kenapa? Karena menulis itu bukan barang yang sederhana, dia harus membuat literatur, harus mencari dan lain-lain. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian, tolong niat mengelola jurnal, niatkanlah untuk share knowledge, ya, bukan sekedar mencari dana atau menjadi proyek. Kalau niatnya itu, apalagi hanya ke Scopus, menurut saya itu sudah niatnya perlu diluruskan lagi. Ya, Scopus, WOS, Sinta itu bonus saja menurut saya. Karena kalau nanti kebijakan tidak menggunakan itu, Bapak Ibu akan kecewa. Toh kita ini kayak saya misalnya mengelola jurnal jauh sebelum ada Sinta, jauh sebelum ada Scopus. Ya biasa saja tuh. Gitu. Dihargai, alhamdulillah nggak dihargai juga nggak apa-apa. Tujuannya memang nasrul ilmi, gitu aja. Jadi menyebarkan ilmu pengetahuan. Ya memang ini persoalan kenabian kan, kalau bahasanya Prof. Musda Mulia itu kan mengelola jurnal itu kan seperti para nabi. Nggak butuh pujian, nggak butuh ini, tapi begitu sudah sukses, sudah bagus, orang pada datang pada mujinya setengah mati. Nah, ini memang orang tidak tahu prosesnya. Makanya menurut saya, niatkanlah mengelola jurnal itu ya dengan niat yang untuk share knowledge atau untuk nasrul ilmi atau memang benar-benar untuk menyebar pengetahuan. Saya kira itu kelas ini insya Allah sudah sesuai seperti itu niatnya. Kalaupun ada yang belum, ya sedikit-sedikit saja. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan itu, saya percaya. Mudah-mudahan yang didampingi IJIM ini semuanya bisa segera naik kelas. Minimal Sinta 1, karena di lokal kan, di nasional. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya sangat respect pada semua teman-teman, baik yang tidak sholat Jumat maupun yang sholat Jumat. Ya. Saya kira itu. Makasih Prof. Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih.
Jadi saya sangat pendapat dengan statement dari Pak Kasih, terutama dalam membangun jejaring. Dan ketika kita berbicara jejaring, tentu ini adalah yang dibutuhkan kolaborasi yang aktif antara kita semua, terutama teman-teman yang sudah memiliki jejaring yang bagus. Mungkin ini yang bisa kita mintakan untuk memberikan kontribusi kepada kita semua. Sehingga tidak hanya satu yang maju, tetapi kita sangat mengharapkan semua yang 15 di dalam ini, semuanya pada tataran yang sama, sesuai dengan niatan kita, paling tidak kita sudah bisa sambut di ROS ataupun di Skopus. Dan apa yang disampaikan Pak Kasih, kalau memang belum ke Skopus, ya minimal ke tingkat 1. Ya, tujuan kita bagi yang masih ada, tingkat 2 paling tidak. Dan juga tadi, kalau dari merujuk pengalaman kita selama mengelola jurnal, memang kalau persoalan untuk mencari penulis, ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Namun kalau untuk katakanlah memberikan semacam asupan dana sebagai perangsang untuk kita mendapatkan tulisan-tulisan yang bermutu, saya kira nanti ini justru ini akan menjadi batu sandung sendiri, karena ini berhubungan dengan SBU dan SBM, karena ini sudah kita coba. Ketika jurnal kita sudah terakreditasi, dimasukkan itu ke SBU dan SBM, ini akan menjadi temuan dari BPK. Dan ini mungkin yang perlu ditinjau lagi tentang pembayaran honor kepada penulis. Namun kalau yang belum terakreditasi, ini masih bisa masuk kepada SBU dan SBM. Waktu sudah tinggal 10 menit lagi. Ini bagaimana Bu Nur dan Pak Irfan? Pak Irfan saya kira Pak Irfan sudah mundur karena mengusahakan. Iya. Paling Pak Irfan itu udah pasti. Saya tinggal lompat aja masjidnya masalahnya. Iya, dekat sebelah ya Pak Kasih. Ya, gimana Bu Nur? Apa ya. Ya, terima kasih Pak Kasih. Bu Nur. Ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Saya kira untuk bapak-bapak, ya kecuali yang di Aceh, kalau Aceh masih 1 jam lagi. Jadi 10 menit ini silakan mau kita manfaatkan untuk diskusi atau kita tutup kelas ini, karena ini kan memang injury time ini. Menjelang Jumat. Ya silakan Bu Nur. Nah silakan, kalau mau bertanya boleh 1, tapi kalau tidak ada bisa di close aja. Ya, ada yang mau tanya, tapi 1 pertanyaan aja, nggih. 1 penanya, 1 pertanyaan. Sedikit aja Bu. Bu Irma, ya silakan. Sedikit sebenarnya yang ingin saya tanyakan ya. Saya concern tadi tentang pengelolaan web ya. Concernnya tuh karena begini, kayak seperti hari ini aja Bu, di UIN Bandung itu servernya lagi down gitu ya. Jadi kita tuh nggak bisa akses ke jurnal, bahkan ke learning management system juga ya. Itu mungkin Bu Ine juga tahu ya. Jadi saya jadi khawatirnya tuh begini. Apakah ketika kita submit ya, berusaha untuk submit nanti ke Scopus atau ke WOS, mereka menentukan waktu evaluasinya, ataukah mereka seperti kalau di dikti gitu ya, kalau kita mau akreditasi kan kayak sekarang misalnya sampai September, jadi kita harus antisipasi nih di bulan Oktober ke sana berapa bulan untuk evaluasi itu, misalnya kita harus pastikan servernya harus bagus gitu. Nah kan kalau misalnya untuk Scopus atau WOS itu kan kita nggak ngerti apakah mereka punya jadwal evaluasi tersendiri ataukah randomly mereka akan evaluasi sesuai dengan setelah kita mengajukan gitu ya. Kemudian kalau dan ini berarti kan sangat penting gitu keberadaan server dan di mana jurnal kita ada gitu. Sehingga nanti kata Ibu tadi, nanti kalau mereka klik itu pastikan tidak broken gitu ininya apa linknya dan sebagainya. Nah ini sebetulnya yang kami khawatirkan. Nah, apakah kemudian nanti ada konsekuensi kalau misalnya Scopus itu embargo, apakah di embargo, kemudian seberapa parah pengaruhnya kalau mereka tidak bisa, karena bukan karena mereka tidak bisa, bukan karena linknya jelek, tapi karena memang servernya down gitu ya. Apakah itu kemudian nanti sangat mempengaruhi dan kemudian kita bisa kena embargo?
Ataukah seperti apa? Kita bisa menjelaskan kembali berkaitan dengan ini atau seperti apa gitu? Saya hanya antisipasi gitu Bu, karena ini proses yang ya, gangguan seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Irma. Nah, bentar Bu, Nurmila, saya mau ngucapin selamat Bu Irma dulu. Bu Irma bukunya dimuat di di Routledge. Keren. Selamat Bu Irma ya. Ya, terima kasih Pak. Gitu-gitu keren itu. Harus wawasan harus cepat akreditasi internasional. Terima kasih Pak. Ya, memang pengelola jurnal itu harus menulis baik di jurnal maupun di buku ya, sehingga ketika mengatakan naskah itu baik atau tidak itu memang berdasarkan kemampuannya, bukan hanya sekedar ya enggak ini teman saya bukan, ini siapa kenal enggak dan sebagainya. Maka monggo kita juga harus tetap nulis. Baik Bu Irma, nah untuk server down, kondisi yang terjadi di ICIM 2 kali server down dan kita hanya bisa pasrah innalillah itu saja karena kita tidak bisa ngapa-ngapain dan kita mengalami kegagalan dalam hibah gara-gara server down. Walaupun mereka sudah memberitahu jadwalnya, tapi memang pada saat kita dijadwalkan server kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudah kita pasrah begitu saja. Nah, kemudian kalau untuk Scopus memang mereka tidak memberikan jadwal. Untuk Web of Science, kalau dari pengalaman ICI memang di 2016 tidak ada cek statusnya, tapi sekarang ada cek statusnya, cuman saya juga karena belum tahu apakah di cek status itu mereka akan memberikan pengetahuan atau tidak, saya berasumsi tidak, tapi Bu Isna mungkin bisa membantu apakah mereka memberikan informasi ketika melakukan desevaluasi atau mungkin di editorial treats-nya yang bagian awal itu atau bagaimana Bu Isna? Tidak ada Bu, langsung di email saja. Iya, tidak ada. Jadi suka-suka mereka gitu ya? Suka-suka mereka. Jadi benar juga memang itu asumsi saya. Ternyata memang Bu Isna sebagai pelaku, bahwa memang mereka tidak memberikan informasi, mereka hanya mengatakan ketika kita sudah submit, silahkan menunggu untuk akan mereka siapkan proses berikutnya. Hanya seperti itu saja, tidak ada pemberitahuan mereka akan dievaluasi di kapan sehingga kita bisa nyiapin webnya dengan baik dan sebagainya dan enggak. Maka dari itu memang ketika kita sudah merasa yakin, kita sudah ada self assessment kita, kalau Scopus pakai Ready for Scopus ya. Nanti untuk Web of Science kita bisa lihat poin-poinnya kembali. Kalau memang kita sudah yakin ya minimal 80% lah kalau menurut saya itu sudah masuk di situ, sambil kita dandani, kita perbaiki kekurangannya, menunggu mereka proses evaluasi itu, ya memang kita harus siap. Jadi selalu saya katakan ketika saya pertama kali bertemu dengan teman-teman pengelola atau mendampingi teman-teman, siapkan tim yang solid dan juga tim IT yang solid. Karena dua hal itu tidak bisa terpisah. Kita zamannya adalah electronic journal, sehingga IT itu adalah nyawa. Karena ketika ada masalah dengan IT, maka jurnal yang namanya e-journal itu menjadi tidak bernyawa. Dan ketika itu terjadi, kita tidak mampu ngapa-ngapain, musibah. Sekali lagi seperti itu. Jadi kalau sudah submit, sholawatnya yang banyak, Fatihahnya yang banyak, sehingga prosesnya akan berjalan dengan lancar. Begitu ya Mbak ya, jadi tidak ada waktu yang khusus untuk mereka memberikan informasi hal tersebut. Kalau misalnya alternatif kita pakai server di luar, tapi untuk antisipasi itu, tapi afiliasinya di institusi tertentu itu bisa ataukah bagaimana? Nah, tadi ada salah satu syarat yang mengatakan bahwa jurnal tersebut harus terlink dengan publisher-nya dengan link yang benar. Oh, oke. Nah, sehingga kalau di sini mengatakan publisher-nya adalah kampus kita, maka dipastikan bahwa memang jurnal tersebut terlink dengan publisher-nya. Karena tadi secara eksplisit dimunculkan oleh si Web of Science. Beda kalau Scopus mereka nggak ada pemberitahuan seperti itu, walaupun di kenyataannya mereka sebenarnya melakukan itu atau tidak kita nggak tahu ya, kita gambling banget. Tapi Web of Science itu memang secara tegas. Jadi yang saya sampaikan tadi beberapa yang bahasa Indonesia itu adalah terjemahan murni dari yang disampaikan di webnya Web of Science. Mereka memang meminta adanya link yang
terhubung antara jurnal dengan publisher dalam hal ini, karena publisher kita adalah kampus kita, maka memang antara jurnal dengan kampus tersebut ya harus linknya benar. Sekalian saja kalau misalnya memang kita mau menggunakan web di luar web di luar kampus sekalian, misalnya ada jurnal mana ya yang di belakangnya pakai .org kalau nggak salah, saya lupa punya siapa dari teman-teman yang ada di sini, ada sempat tadi malam saya random gitu, atau misalnya Al-Jami'ah kan tidak lagi menggunakan UIN Sunan Kalijogo, tapi sudah pakainya .org gitu. Nah, itu boleh sebenarnya ambil dari luar, tapi memang secara konsisten, hanya di dalamnya ketika mengatakan misalnya ini adalah diterbitkan oleh UIN Suka, maka linknya ya otomatis Suka itu linknya masuknya ke Sunan Kalijogo sebagai publishernya misalnya seperti itu. Nah, itu boleh. Nah, jadi bukan berarti dalam kondisi yang mendadak tiba-tiba terus kita linkkan keluar yang nanti kalau kita klik link itu akan otomatis migrasi ke yang baru. Nah, itu yang mungkin justru malah menjadi masalah. Karena apa yang kita daftarkan linknya bukan itu, yang kita sampaikan bukan itu. Nah, ketika munculnya redirect, nah itu justru masalahnya malah di redirectnya itu. Begitu Bu Irmanji. Gitu ya, untuk fokus juga. Oke, baik. Ya, sudah jamnya ya Bu Prof. Martin. Jam 12. Jadi terima kasih. Memang kalau berbicara jurnalisme kita semangat semua ini, Bu. Iya. Apalagi kita kan termasuk orang-orang yang gila jurnal dalam tanda kutip. Betul. Kita apa yang menjadi niatan kita bersama nanti di akhir tentu ini akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan persoalan web juga ini memang kita sudah rasakan, tidak hanya di kampus Bima, juga di kampus kita, dan ketika jangankan ke fokus atau web of science, ketika akreditasi, kalau ketika penilaian oleh asesor itu webnya down atau tidak bisa dibuka, ini juga belum bisa diproses. Jadi memang kalau di Indonesia masih ada sedikit sinyal atau diingatkan ini biasanya kalau masih di tangan Pak Irman dihubungi lagi pengelola jurnalnya, ini bagaimana ini, kenapa ini tidak bisa saya buka ini katanya. Betul. Itu kalau yang di Indonesia, tapi kalau sudah berhubungan dengan orang luar negeri ini memang mereka sangat punctuality dan disiplin dengan segala hal. Jadi mungkin itu yang harus menjadi pertimbangan khusus bagi bapak-bapak dan ibu pengambil pimpinan dan pengambil kebijakan di kampus kita. Iya, betul. Dan selalu menjaga stabilitas daripada web. Bapak dan Ibu, saya kira ini akan bersambung nanti hari Senin ya, Bu. Sisakan semangatnya untuk hari Senin. Kita akhiri sesi kita dan kita berikan aplaus ini kepada Ibu Normalia dan Pak Ibu. Teman-teman semuanya juga. Kita semua, dan banyak maaf jika ada hal yang kurang berkenan, mari kita tutup sesi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Kita ketemu lagi hari Senin, insya Allah.